Jalan di desa dalam pagar Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar kembali alami abrasi. Sekolah Dasar Negeri Binuang 7 terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Tapin mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Kalsel. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda dalam iNews Kalsel hari ini Selasa 30 Juli 2024. Bersama saya Riana Anissa, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Jalan di desa dalam pagar Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar kembali alami abrasi Senin malam. Kondisi jalan seperti ini dikhawatirkan oleh warga karena jika abrasi terus melebar, sebagian rumah warga ditakutkan akan terdampak abrasi tersebut. Belum 1 tahun diperbaiki dan dilakukan pemasangan siring beton, jalan di desa dalam pagar Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar kembali alami abrasi sepanjang hampir 40 meter dengan lebar sekitar 2 meter. Akibat abrasi ini, badan jalan yang menjadi akses warga ini menjadi menyempit dan dapat membahayakan pengendara yang melintas terutama pada malam hari. Salah satu warga desa dalam pagar mengatakan kondisi jalan seperti ini tentu sangat mengkhawatirkan. Ditakutkan abrasi kembali terjadi dan dapat berdampak terhadap rumah warga. Kita jam 9 kalau ada salah. Oh, padahal ada hujan kayak apa pula? Ada apa? Laju bu gugurnya itu bu? Udah langsung serentak seberatan kayak ini kah? Atau sebelumnya bertahap sehari sebelumnya? Bertahap pula. Kondisi kayak ini bu mengkhawatirkan bu bagi Pian bu? Jelas. Khawatir banget. Takutnya sama makin melebar pula. Warga berharap pemerintah segera melakukan perbaikan terhadap jalan ini sebelum memasuki musim hujan. Dari Kabupaten Banjar, Sairi iNews melaporkan. Ya pemirsa, Pekan Olahraga Wartawan Perwanas ke-14 di Kalsel, persiapannya sudah mencapai 80%. Hal itu dikatakan Ketua PW Kalsel saat melakukan penandatanganan kerjasama dengan berbagai media guna menggaungkan dan mensukseskan Perwanas 2024 di Kalsel. Untuk menggaungkan dan mensukseskan Pekan Olahraga Wartawan Porwanas ke-14, Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi didampingi Sekretaris PWI Kalsel Toto Fahrudin melakukan penandatanganan kerjasama dengan berbagai media di gedung PWI Kalsel Senin siang. Ada 39 media baik cetak, radio, online, dan televisi guna mendukung pemberitaan baik pra-Porwanas maupun hingga penutupan. Ketua PWI Kalsel Zainal Helmi berharap dengan dukungan media, Porwanas ke-14 bisa berjalan dengan sukses dan gaungnya menasional. Selain itu, untuk kesiapan Porwanas di Kalsel, Zainal menyebut persiapannya sudah mencapai 80%, baik kesiapan venue, hotel, catering, dan transportasi. Karya jurnalistik ini tidak pernah terjadi Perwanas mulai 1 sampai ke 13. Nah, di 14 ini kita ingin bukan hanya bertanding secara fisik, tapi juga kemampuan kawan-kawan untuk menulis, terus meliput radio, televisi, termasuk juga fotografi. Ini jadi pembeda dengan perwanas-perwanas sebelumnya. Hingga kini ada 38 kontingen provinsi yang berpartisipasi di Porwanas ke-14 tahun 2024. Dari Banjarmasin, M. Ahyar iNews melaporkan.
Sekolah Dasar Negeri Binuang 7 terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Tapin mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Kalsel. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show, setiap Rabu pukul 8 malam. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Selamat pagi, Bimers! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter Sejajar tentu saja kurang sehat. tetap di Morning Update. Ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Sekolah Dasar Negeri Binuang 7 terpilih menjadi perwakilan Kabupaten Tapin mengikuti lomba sekolah sehat tingkat Provinsi Kalsel. Untuk memenuhi kriteria lomba, pihaknya harus berbenah diri dan melibatkan berbagai instansi terkait. Pemerintah Kabupaten Tapin mempersiapkan Sekolah Dasar Negeri SDN Binuang 7 untuk menjadi perwakilan kabupaten dalam mengikuti lomba sekolah sehat. Untuk memenuhi kriteria lomba, pihaknya harus berbenah diri dan melibatkan berbagai instansi terkait, seperti Dinas Perikanan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas PUPR, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan. Hal ini diungkap dalam rapat koordinasi di Aula Tamasa Kamis tadi. Dalam pertemuan itu terungkap beberapa formula soal kriteria sekolah sehat, seperti status gizi anak, kantin sekolah, tempat sampah, cat sekolah, dan WC sekolah yang harus dibenahi.
Tak hanya itu, turut menjadi sorotan soal profil sekolah dan sarana prasarana yang harus menjadi perhatian dalam soal anggaran pembenahan. Dalam waktu yang kurang dari 1 bulan untuk mempersiapkan memenuhi kriteria dalam lomba sekolah siap tersebut. Memang ada banyak tantangan yang kami hadapi. Yang pertama adalah untuk sekolah isi satu baris itu memang saat ini masih ya belum mendekati kriteria yang diinginkan. Yang mempercayakan kepada kami sebagai perwakilan kabupaten untuk lomba sekolah sehat. Yang ini merupakan pengalaman pertama bagi kami. Nah, gitu. Cuman sisi baiknya itu, menangnya itu kami sekolah kami itu potensi memang sekolah kami itu, cuman tinggal pembenahan dan pendampingan dari beberapa dinas terkait. Dalam pertemuan itu disepakati bersama bahwa dinas terkait akan langsung meninjau sekolah SDN Binuang 7 agar segera diketahui apa saja yang menjadi kebutuhan. Penilaian sekolah akan dijadwalkan pada awal September 2024. Sebelumnya ada 2 kriteria sekolah dasar yang menjadi pertimbangan dalam mengikuti lomba, yakni SDN Pualam Sari 1 dan SDN Binuang 7. Namun yang memenuhi syarat SDN Binuang 7 dikarenakan pernah menjadi sekolah adiwiyata. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Sementara itu, sebanyak 33 pelajar SMA sederajat mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka 2024. Pembukaan pemusatan diklat ini berlangsung di Balai Runtuntung Pandang Pelaihari dan dibuka langsung pejabat Bupati Tanah Laut Syamsyir Rahman. PJ Bupati Tanah Laut Syamsyir Rahman memasang secara simbolis tanda peserta pemusatan diklat Paskibraka 2024 kepada 2 perwakilan peserta pada acara pembukaan Selasa pagi, dan sekaligus menandai dimulainya pelatihan yang akan berlangsung selama 21 hari. Kepala Bakes Bangpol Tala, M. Syahid, mengatakan 33 pelajar SMA sederajat ini berasal dari 11 sekolah. Peserta pemusatan diklat Paskibraka 2024 ini terdiri dari 19 putra dan 14 putri, ditambah dengan 6 dari TNI dan Polri. 3 dari 33 itu ada 19 putra, kemudian 14 putri. Dari 11 sekolah menengah tingkat atas yang kita ambil dari se-Kabupaten Tanah Laut. Sementara itu, Syamsyir Rahman mengatakan pemerintah sangat mendukung kegiatan yang ditangani Bakes Bangpol ini. Selain dipersiapkan sebagai pengibar bendera pada 17 Agustus mendatang di Tala, mereka dipersiapkan untuk mengikuti seleksi Paskibraka tingkat provinsi tahun berikutnya. Seperti kita ketahui, ya, ini dilaksanakan selain dalam rangka 17 Agustus nanti mereka pasukannya akan melakukan pengibaran bendera di halaman kantor bupati, juga sekaligus seleksi untuk ke tingkat provinsi Kalimantan Selatan untuk tahun berikutnya. Pada peringatan proklamasi RI ke-79 yang akan berlangsung di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Kabupaten Tanah Laut menyumbang 1 orang pelajar atas nama Gusti M. Rial Yudhistira, siswa SMA N1 Pelaihari, dan menjadi paskibraka pertama mewakili Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Memperingati Hari Keluarga Nasional Harganas 2024, Pemkab Tanah Laut menggelar acara potongan tumpeng sekaligus penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor atau UPPKA. Dalam sambutannya, PJ Bupati Tala menekankan pentingnya keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. PJ Bupati Tanah Laut Syamsyir Rahman didampingi PJ Ketua TPPKK Rizky Yulia Syamsyir Rahman memotong tumpeng pada puncak peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas 2024 Senin siang.
Potongan tumpeng pertama diserahkan PJ Bupati kepada PLT Kepala DP2 KB P3A Tala Gentri Yuliantono. Acara Harganas juga diisi dengan penyerahan hadiah kepada pemenang Lomba Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor atau UPPKA kepada kelompok Wasabi Desa Ujung Batu, Kecamatan Plehari, kelompok Sukamaju Desa Tambang Ulang, Kecamatan Tambang Ulang, kelompok Berkah Abadi Desa Batalang, Kecamatan Jorong. Dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan kepada juara Harapan 2 tingkat nasional kader institusi masyarakat pedesaan Halimatus Sakdiyah dari Desa Galam, Kecamatan Bajuin, dan beberapa penghargaan lainnya. Dalam sambutannya, Syamsi Rahman mengatakan peringatan Harganas ke-31 menjadi momentum untuk mengingat pentingnya keluarga sebagai pondasi utama dalam membangun masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera. Bagaimana kita menimbulkan rasa kekeluargaan, menjaga keluarga kita, kemudian keluarga kita yang sehat, keluarga yang mumpuni, keluarga yang berhasil ke depannya. Mungkin anak-anak kita ke depan adalah bagian dari keluarga yang menjadi generasi yang berkualitas. Pada kesempatan itu, PJ Bupati Tala bersama unsur Forkopimda Tala juga membagikan door prize kepada kader dan pengunjung yang hadir termasuk awak media. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang seperti masyarakat di Desa Mali-Mali, Kabupaten Banjar. Info selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Selamat pagi, Bimers! Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Kang Pope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karakter sejajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep
banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Bagi Anda yang bingung saat ingin mengisi waktu luang di sore hari menuju senja, mungkin bisa memainkan permainan tradisional layang-layang. Seperti masyarakat di Desa Melimali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Tak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan ini. Bagaimana keseruannya? Berikut liputannya. Permainan layang-layang lumrah dimainkan di hampir seluruh Indonesia. Tak terkecuali di Kalsel, banyak anak-anak bahkan orang dewasa memainkan permainan ini. Salah satunya warga Desa Malimali, Kecamatan Karangintan, Kabupaten Banjar. Bertempat di Jalan Bypass Sungai Ulin, puluhan warga terlihat asik memainkan layangan mereka. Kegiatan bermain layangan ini juga menjadi hiburan atau tontonan menarik bagi warga sekitar yang datang hanya sekedar untuk menonton layangan sembari menunggu waktu senja datang. Oh ya, kalau ini biasanya setiap sore udah mulai ramai di sini loh. Jadi buhannya nih banyak yang jualan juga di sini, mana banyak yang bakal layangan. Jadi ini bagus saja bang kayak itu nah. Ada positifnya juga itu. Selain menjadi hiburan warga, kegiatan bermain layangan ini juga menjadi sumber rezeki bagi para penjual layangan. Rian, salah satu penjual layangan, mengaku dalam sehari bisa mengumpulkan omset hingga ratusan ribu rupiah. Pertama tuh dari kekawanan, misalkan kan ngarannya kita jualan online loh, ada informasinya bahwa di sini nih kami orang berjualan, kami orang layangan, lalu kita kepikiran sambil mainan juga. Pertama kali kesini kan mainan dulu baru jualan. Kalau berjualan di sini saban hari libur aja, hari Minggu lah. Kegiatan bermain layangan ini biasanya dimulai sejak pukul 16 sore hingga pukul 18 petang. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Memiliki pesonan indah, Pantai Teluk Tamiang Kota Baru mampu sedot banyak pengunjung, terutama pada saat akhir pekan dan hari libur. Pengunjung yang datang bukan hanya dari warga lokal, namun juga ada yang dari luar Kalimantan. Menyajikan pemandangan laut indah dan perbukitan, wisata Pantai Teluk Tamiang Kota Baru ramai dikunjungi para wisatawan. Terletak di Desa Teluk Tamiang, Kecamatan Pulau Laut, Tanjung Selayar, Kabupaten Kota Baru, atau berjarak sekitar 120 km dari pusat kota, pantai yang langsung berhadapan dengan Laut Jawa ini miliki pasir putih yang begitu mempesona serta latar bukit savana yang sangat indah. Bagi para pengunjung, tidak hanya dapat menikmati indahnya pantai dan deburan ombaknya, namun juga dapat merasakan camping di pegunungan yang ada di pinggiran pantai. Tak hanya itu, apabila Anda berkeliling di sekitar pantai, tak jauh dari bibir pantai para pengunjung akan melihat bebatuan karang yang berjejer rapi. Tak heran, dengan sejumlah pesonanya pantai ini mampu sedot banyak pengunjung,
Bukan hanya dari wisatawan lokal, namun juga bahkan dari luar Kalimantan. Pantainya bagus, cuma ya kita wahana lah perlu ditambah. Oh, wahana Bang ya. Untuk airnya bagus. Kalau dari kondisi lihat dari jauhnya terbayarkan Bang ya. Terbayarkan lah dengan pesona alamnya. Ada pegunungannya kan, lautnya memang jernih, airnya pasirnya bagus. Anak-anak pun senang ini main. Fasilitas yang ada di pantai ini terbilang sudah memadai. Selain itu, pengelola juga menyiapkan penginapan bagi para wisatawan di sekitar area pantai. Untuk tiket masuknya pun terbilang cukup terjangkau. Bagi Anda yang sedang berada di Kota Baru, tak ada salahnya untuk mampir ke wisata alam pantai Teluk Tamiang yang memiliki pesona alam dan panorama nan indah. Dari Kota Baru, Sairi, iNews melaporkan. Dari Kota Baru kita ke Tanah Laut. Tak hanya terkenal dengan sejumlah objek wisata pantainya, Kabupaten Tanah Laut juga memiliki banyak destinasi keindahan alam pegunungan. Salah satunya destinasi yang baru saja dibuka di Pelaihari yakni Taman Permana. Lokasi yang dulunya merupakan ladang penggembalan sapi kini disulap menjadi objek wisata yang menyuguhkan jajanan pepohonan teduh nan asri dengan latar belakang perbukitan. Suasana sejuk nan teduh asri siap menyambut para wisatawan yang berkunjung ke Taman Permana di kawasan Bekatung, Desa Telaga, Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut. Taman Permana yang berada sekitar 4 km dari kota Pelaihari atau sekitar 64 km dari kota Banjarmasin ini menyuguhkan pemandangan alam indah dengan jajaran pohonnya yang rindang serta rumput hijau bak permadani yang terhampar luas. Taman ini sebelumnya merupakan tempat pengembalaan sapi. Namun, taman seluas sekitar 4 hektar ini kini disulap menjadi destinasi wisata yang banyak dikunjungi wisatawan dari seluruh daerah di Kalsel hingga Kalteng. Selain menyajikan keindahan alam, pihak pengelola juga membangun sejumlah fasilitas, diantaranya gazebo untuk pengunjung bersantai. Awalnya kan anak bikin wisata pribadi, seolah-olah kita tuh kada kemana-mana menikmati lah akhirnya. Itu asal usulnya itu melihat ada pengunjung kadang-kadang foto apa segala ini kalau pada diambil hasilnya kayak apa ini sedangkan kita kan bersih. Nah kalau kita ambil 5.000 per orang itu masuk. Tamannya lumayan cukup bagus, spot-spot kalau mau foto bagus-bagus juga Pak. Jadi ya untuk rekreasi ya enak lah di sini sambil lihat pemandangan kan yang di kota nggak ada di sini ada. Mbaknya sendiri dari mana nih? Saya dari Banjarmasin. Dari kota Banjarmasin, lokasi Taman Permana berada di sebelah kanan jalan arah objek wisata Pantai Takisung. Untuk bisa menikmati destinasi ini, pengunjung hanya dikenakan tarif masuk Rp5.000. Nah, bagi Anda yang ingin berwisata dengan suasana berbeda di tengah hamparan rumput hijau dengan pepohonan yang rindang, mungkin destinasi ini bisa menjadi pilihan tujuan berlibur Anda yang menyenangkan bersama sanak keluarga. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Riana Nisa dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.